Siapa bilang orang suci harus miskin, menderita, dan menjauh dari dunia? Siapa yang mengatakan bahwa untuk dekat dengan sang pemilik alam semesta seseorang harus hidup compang-camping dan membenci harta? Selama bertahun-tahun banyak orang memahami spiritualitas dengan cara yang salah. Mereka mengira semakin sengsara seseorang, maka semakin tinggi derajatnya di sisi langit. Padahal sejarah justru memperlihatkan sesuatu yang sangat berbeda. Ada seorang wali besar yang hidup di tengah kemewahan dunia, memiliki pengaruh yang sangat luas, dihormati para penguasa, dicintai rakyat jelata, memiliki madrasah besar, ribuan murid, dan aliran sedekah yang tidak pernah berhenti mengalir kepadanya. Namun anehnya, beliau justru dikenal sebagai salah satu manusia paling zuhud yang pernah berjalan di muka bumi. Dialah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya terus bergema melintasi zaman. Bahkan hingga hari ini, ribuan tahun setelah wafatnya, kisah hidupnya masih dibacakan di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid kecil di pelosok desa, hingga di kota-kota besar yang penuh gemerlap dunia. Ada sesuatu dari dirinya yang membuat hati manusia selalu ingin kembali mendengarkan kisahnya. Bukan karena beliau seorang raja. Bukan karena beliau memiliki pasukan. Bukan pula karena beliau menguasai kerajaan besar. Tetapi karena beliau berhasil menaklukkan sesuatu yang jauh lebih sulit dari sekadar menaklukkan dunia, yaitu menaklukkan dirinya sendiri. Inilah yang membuat beliau disebut sebagai Sultan Aulia, pemimpin para wali. Beliau mengajarkan satu filosofi tauhid yang sangat dalam. Bahwa masalah terbesar manusia sebenarnya bukan terletak pada banyaknya harta, melainkan ketika hati mulai diperbudak oleh harta itu sendiri. Dunia bukan musuh. Kekayaan bukan dosa. Jabatan bukan kesalahan. Semua itu hanyalah alat. Yang berbahaya adalah ketika hati mulai bergantung kepada selain sang pemilik alam semesta. Dan disinilah letak rahasia besar kehidupan beliau. Bayangkan seorang ulama besar yang memiliki pengaruh luar biasa, tetapi ketika malam tiba, beliau menangis sendirian dalam sujudnya seperti seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa. Bayangkan seseorang yang mampu menggerakkan ribuan manusia hanya dengan lisannya, tetapi tetap merasa dirinya hanyalah hamba kecil di hadapan sang pemilik alam semesta. Bayangkan seseorang yang setiap hari menerima harta dalam jumlah besar, namun tidak pernah menyimpan dunia di dalam hatinya walau sedikit pun. Inilah makna zuhud yang sebenarnya. Zuhud bukan berarti membuang dunia lalu lari ke gunung. Zuhud bukan berarti anti kekayaan. Zuhud adalah ketika tangan kita memegang dunia, tetapi hati kita tetap hanya bergantung kepada Tuhan. Dan filosofi inilah yang hampir hilang di zaman modern sekarang. Hari ini manusia bekerja tanpa henti demi uang, tetapi semakin kaya justru semakin gelisah. Banyak orang mengejar popularitas, namun setelah terkenal malah kehilangan ketenangan hidupnya. Ada yang memiliki rumah besar tetapi hatinya sempit. Ada yang memiliki kendaraan mewah tetapi pikirannya dipenuhi kecemasan. Dunia modern telah membuat manusia kaya secara materi, tetapi miskin secara batin. Karena itulah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi sangat relevan untuk kita semua hari ini. Beliau tidak mengajarkan manusia untuk membenci dunia. Beliau mengajarkan cara menaklukkan dunia tanpa menjadi budaknya. Dan percayalah, pelajaran ini bukan hanya tentang agama. Ini tentang kehidupan. Tentang bagaimana menghadapi tekanan hidup. Tentang bagaimana tetap tenang saat kehilangan sesuatu. Tentang bagaimana tetap rendah hati ketika mendapatkan segalanya. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke rahasia besar Sang Sultan Aulia ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua yang sedang menonton video ini. Kalian sedang menyaksikan video ini dari kota mana? Coba tuliskan di kolom komentar. Karena saya yakin, meskipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hidup ribuan tahun yang lalu, cahaya ajarannya hari ini sudah sampai ke berbagai penjuru Nusantara. Dari desa kecil hingga kota besar.
Dari anak muda yang sedang mencari arah hidup hingga orang-orang tua yang sedang merindukan ketenangan batin. Dan sambil mengetik komentar, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini kita tidak hanya membahas sejarah tokoh-tokoh besar Islam, tetapi juga mencoba menggali rahasia spiritual yang masih sangat relevan untuk kehidupan modern saat ini. Percayalah, di akhir video nanti saya akan membagikan satu amalan sederhana dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa mengubah cara pandang kalian terhadap masalah hidup. Sebuah amalan sederhana, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan hati seseorang. Dan jika kalian merasa pembahasan seperti ini penting untuk lebih banyak orang, silakan klik like dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman-teman kalian. Karena satu klik kecil dari kalian bisa membantu konten-konten penuh makna seperti ini terus menyebar di tengah dunia yang semakin penuh kebisingan. Oke, sekarang tarik napas perlahan. Karena setelah ini kita akan memasuki gerbang awal dari perjalanan seorang anak kecil yang kelak mengguncang dunia spiritual manusia. Semua perjalanan besar itu ternyata dimulai bukan dari kesaktian, bukan dari kekayaan, dan bukan dari kekuasaan. Tetapi dari satu nilai sederhana yang hari ini mulai langka dimiliki manusia. Kejujuran. Dan di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana satu kalimat jujur dari seorang anak kecil mampu membuat segerombolan perampok menangis dan bertaubat di tengah padang pasir. Karena rahasia pertama dari sang Sultan Aulia dimulai dari satu hal sederhana, kejujuran. Jauh sebelum nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menggema di mimbar-mimbar Baghdad, beliau hanyalah seorang anak kecil dari sebuah wilayah sederhana bernama Jailan atau Gilan. Sebuah daerah yang jauh dari kemewahan pusat peradaban Islam saat itu. Tidak ada istana megah di sana. Tidak ada pasar-pasar besar yang ramai oleh pedagang dunia. Namun justru dari tempat sunyi itulah lahir seorang manusia yang kelak mengguncang hati jutaan orang selama berabad-abad. Pada masa itu, Baghdad adalah pusat dunia. Kota yang dipenuhi para ulama, filsuf, pedagang kaya, dan penguasa besar. Cahaya ilmu bersinar di sana, tetapi pada saat yang sama bayang-bayang kerusakan moral juga mulai menyelimuti kehidupan manusia. Banyak orang mengejar ilmu demi kedudukan. Banyak manusia memburu dunia hingga melupakan jiwanya sendiri. Dan di tengah keadaan seperti itulah, sang pemilik alam semesta menyiapkan seorang anak kecil dari desa jauh untuk menjadi cahaya penuntun bagi manusia. Sejak kecil, Abdul Qadir tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat menjaga kesucian hati. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang berhati-hati terhadap sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya. Sedangkan ibunya adalah perempuan salehah yang hidupnya dipenuhi ibadah dan doa-doa malam. Bayangkan bagaimana jiwa seorang anak dibentuk ketika setiap hari ia melihat kedua orang tuanya lebih takut kepada Tuhan daripada takut kehilangan dunia. Rumah mereka mungkin tidak megah, tetapi dipenuhi ketenangan yang hari ini mulai langka ditemukan manusia. Di sanalah Abdul Qadir kecil belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada otot, melainkan pada kebersihan hati. Beliau belajar bahwa manusia yang paling kaya bukanlah yang memiliki paling banyak harta, tetapi yang paling sedikit ketergantungannya kepada dunia. Dan semua pelajaran itu mulai diuji ketika beliau memutuskan meninggalkan kampung halamannya demi mencari ilmu ke Baghdad. Saat itu usia beliau masih sangat muda. Namun semangatnya untuk mencari kebenaran sudah jauh melampaui anak-anak seusianya. Sang ibu tahu bahwa perjalanan menuju Baghdad bukan perjalanan biasa. Itu adalah perjalanan panjang melintasi padang pasir yang dipenuhi ancaman perampok dan kematian. Namun seorang ibu salehah tidak membesarkan anaknya dengan ketakutan. Ia membesarkan anaknya dengan tauhid. Sebelum berangkat, sang ibu menjahitkan 40 keping dinar ke dalam pakaian Abdul Qadir muda, tepat di bawah ketiaknya agar tidak diketahui orang lain. Tetapi ternyata bekal terbesar yang beliau bawa bukanlah uang emas itu, melainkan sebuah pesan sederhana yang kemudian mengubah sejarah hidupnya. Sang ibu berkata, "Anakku, berjanjilah kepadaku untuk selalu berkata jujur dalam keadaan apapun." Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Abdul Qadir muda, itu bukan sekadar nasihat. Itu adalah amanah jiwa. Perjalanan panjang menuju Baghdad pun dimulai.
Hari demi hari rombongan kafilah berjalan menembus panas gurun yang membakar kulit. Hingga pada suatu saat, ketakutan terbesar para musafir benar-benar terjadi. Sekelompok perampok menghadang mereka. Suasana berubah kacau. Teriakan terdengar di mana-mana. Harta benda dirampas tanpa ampun. Para musafir ketakutan. Tidak ada yang berani melawan. Di tengah kekacauan itu, seorang perampok melihat Abdul Qadir kecil yang tampak begitu tenang. Dengan nada mengejek ia bertanya, "Hai anak kecil, apakah kau punya harta?" Dan disinilah ujian pertama kehidupan beliau dimulai. Secara logika manusia biasa, seseorang tentu akan menyembunyikan uangnya demi keselamatan diri. Apalagi beliau masih anak-anak. Namun saat itu Abdul Qadir teringat wajah ibunya. Teringat janji yang baru saja beliau ucapkan sebelum berangkat. Dengan suara tenang beliau menjawab, "Ya, aku memiliki 40 dinar yang dijahit di dalam pakaianku." Perampok itu tertawa keras. Ia mengira anak kecil ini ketakutan hingga berbicara ngawur. Namun ketika pertanyaan yang sama diulang, jawabannya tetap sama. Akhirnya Abdul Qadir dibawa menghadap pemimpin perampok. Pemimpin itu memandangnya dengan heran. "Nak, kenapa kau memberitahu kami? Bukankah kau tahu uangmu akan kami ambil?" Lalu keluarlah jawaban yang mengguncang hati seluruh manusia di tempat itu. "Aku sudah berjanji kepada ibuku untuk tidak pernah berbohong. Aku takut mengkhianati janji itu di hadapan sang pemilik alam semesta." Seketika suasana berubah hening. Pemimpin perampok itu mendadak gemetar. Hatinya seperti dihantam sesuatu yang selama bertahun-tahun telah mati dalam dirinya. Ia memandang anak kecil di hadapannya dan mulai merasa hina. Ia berpikir, anak sekecil ini begitu takut mengkhianati janji kepada ibunya, sementara aku telah bertahun-tahun mengkhianati Tuhan. Dan detik itu juga sesuatu yang luar biasa terjadi. Pemimpin perampok itu menangis. Tangis yang mungkin tidak pernah keluar selama hidupnya. Tangis seorang manusia yang baru sadar betapa jauhnya ia tersesat dari cahaya kebenaran. Diikuti satu persatu anak buahnya, mereka semua bertaubat di hadapan Abdul Qadir muda. Lihatlah betapa luar biasanya kekuatan kejujuran. Bukan pedang yang menaklukkan para perampok itu. Bukan kekuasaan. Bukan ancaman. Tetapi satu kalimat jujur yang keluar dari hati bersih seorang anak kecil. Inilah pelajaran besar yang hari ini mulai dilupakan manusia modern. Kita hidup di zaman di mana kebohongan sering dianggap kecerdasan. Kepalsuan dianggap strategi. Manusia berlomba membangun citra, tetapi kehilangan kejujuran pada dirinya sendiri. Padahal dalam dunia spiritual, kejujuran adalah pintu pertama menuju cahaya. Karena hati yang jujur akan lebih mudah melihat kebenaran. Sedangkan hati yang dipenuhi kepalsuan akan terus hidup dalam kegelapan meskipun terlihat hebat di mata manusia. Kisah ini juga mengajarkan bahwa keajaiban terbesar tidak selalu datang dari sesuatu yang spektakuler. Kadang keajaiban lahir dari satu keputusan kecil untuk tetap benar ketika keadaan memaksa kita berbuat salah. Dan dari sinilah perjalanan besar itu dimulai. Abdul Qadir muda akhirnya tiba di Baghdad. Beliau datang bukan sebagai bangsawan kaya, bukan pula sebagai anak pejabat besar. Beliau datang sebagai pemuda sederhana dengan pakaian biasa dan perut yang sering kosong. Namun beliau membawa sesuatu yang jauh lebih mahal daripada seluruh emas dunia. Kejujuran dan ketergantungan mutlak kepada sang pemilik alam semesta. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akhirnya tiba di Baghdad, beliau tidak disambut dengan kemewahan. Tidak ada yang menunggu kedatangannya. Tidak ada karpet merah terbentang untuk seorang pemuda asing dari Jailan yang datang membawa mimpi mencari ilmu. Baghdad memang kota ilmu. Tetapi Baghdad juga kota yang keras. Di sana manusia dinilai dari kedudukan, kecerdasan, dan pengaruh. Sedangkan Abdul Qadir muda datang tanpa semua itu. Beliau hanyalah seorang perantau miskin yang bahkan terkadang kesulitan mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Dan disinilah dimulai fase paling berat dalam perjalanan spiritual beliau. Hari-hari pertama di Baghdad dipenuhi rasa lapar. Ada malam-malam ketika beliau tidur dengan perut kosong sambil menahan dingin yang menusuk tubuh. Pernah suatu waktu beliau pergi ke tepi sungai hanya untuk mencari sisa daun-daunan liar yang masih bisa dimakan agar tubuhnya tetap kuat menuntut ilmu. Namun yang luar biasa adalah satu hal. Beliau tidak pernah meminta-minta kepada manusia.
Beliau menjaga harga dirinya hanya untuk Sang Pemilik alam semesta. Karena beliau percaya, jika Tuhan yang memanggilnya menuju Baghdad, maka Tuhan pula yang akan menjaganya. Dan justru dalam penderitaan itulah jiwa beliau sedang ditempa. Hari ini banyak manusia ingin hasil besar tanpa proses panjang. Kita ingin dihormati tanpa pernah diuji. Ingin menjadi kuat tanpa pernah menderita. Padahal semua manusia besar selalu lahir dari fase-fase sunyi yang penuh luka. Begitu pula dengan Abdul Qadir muda. Rasa lapar yang beliau alami ternyata sedang menghancurkan ketergantungan hatinya kepada dunia. Sang Pemilik alam semesta sedang mendidiknya agar kelak ketika dunia datang bersujud di hadapannya, hatinya tidak ikut tunduk kepada dunia. Beliau mulai belajar kepada ulama-ulama besar Baghdad. Mempelajari tafsir, hadis, hukum, sastra, dan berbagai cabang ilmu lainnya. Kecerdasannya sangat luar biasa. Dalam waktu singkat beliau menjadi salah satu murid yang paling menonjol. Namun semakin dalam beliau belajar, semakin beliau sadar bahwa ilmu bukan sekadar hafalan di kepala. Ilmu sejati harus hidup di dalam hati. Karena itulah setelah belajar di siang hari, malam-malam beliau habiskan untuk ibadah. Ketika kota Baghdad tertidur dalam gelap malam, Abdul Qadir berdiri lama dalam salatnya. Air mata sering jatuh di wajahnya ketika berbisik kepada Sang Pemilik alam semesta. Beliau sadar bahwa ilmu tanpa kedekatan kepada Tuhan hanya akan melahirkan kesombongan. Maka beliau mulai melatih dirinya dengan keras. Puasa panjang, mengurangi tidur, mengendalikan hawa nafsu, menahan keinginan-keinginan duniawi yang sering membutakan manusia dari kebenaran sejati. Tetapi semua itu bukan untuk menyiksa diri. Beliau sedang membersihkan jiwanya. Karena beliau tahu, hati manusia ibarat wadah. Jika wadah itu dipenuhi keserakahan, iri hati, dan cinta dunia, maka cahaya kebenaran sulit masuk ke dalamnya. Disinilah letak perbedaan besar antara beliau dan banyak pencari ilmu lainnya. Sebagian orang belajar untuk dipuji manusia. Sebagian belajar agar dianggap pintar. Sebagian belajar demi jabatan. Namun Abdul Qadir belajar agar lebih dekat kepada Tuhan. Dan karena itulah ilmunya memiliki cahaya. Beliau tidak hanya berbicara tentang sabar, tetapi hidup di dalam kesabaran itu sendiri. Ketika lapar, lisannya tetap bersyukur. Ketika diuji, hatinya tetap tenang. Beliau tidak hanya mengajarkan syukur, tetapi benar-benar mempraktikannya bahkan saat tidak memiliki apa-apa. Inilah pendidikan spiritual yang mulai hilang hari ini. Banyak manusia mengetahui teori agama, tetapi tidak pernah membiarkan ilmu itu menyentuh jiwanya. Kita tahu tentang ikhlas, tetapi masih haus pujian. Kita tahu tentang tawakal, tetapi masih panik menghadapi dunia. Kita tahu tentang syukur, tetapi hati terus merasa kurang. Sedangkan Abdul Qadir muda sedang membangun sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kecerdasan intelektual. Beliau sedang membangun ketahanan jiwa. Dan tanpa beliau sadari, seluruh penderitaan itu sedang mempersiapkan dirinya menjadi manusia besar yang kelak mengubah sejarah. Karena jalan menuju kemuliaan memang selalu melewati ujian. Tidak ada emas yang menjadi murni tanpa dibakar api. Tidak ada jiwa yang menjadi kuat tanpa melewati kesulitan. Dan Baghdad saat itu adalah api yang sedang memurnikan hati seorang calon Sultan Aulia. Hari demi hari berlalu. Tahun demi tahun berjalan. Ilmu beliau semakin luas. Namun pada saat yang sama, kerendahan hatinya juga semakin dalam. Semakin dekat beliau kepada cahaya, semakin beliau merasa dirinya kecil di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Dan dari sinilah perjalanan spiritual beliau mulai memasuki fase yang jauh lebih berat. Karena setelah berhasil menaklukkan rasa lapar dan penderitaan dunia, kini beliau harus menghadapi musuh terbesar manusia. Dirinya sendiri. Musuh yang tidak terlihat. Musuh yang selalu berbisik di dalam hati. Ego dan hawa nafsu. Setelah bertahun-tahun ditempa oleh rasa lapar, kesulitan hidup, dan lautan ilmu di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai pada sebuah kesadaran yang sangat dalam. Beliau mulai memahami bahwa musuh terbesar manusia ternyata bukan kemiskinan, bukan dunia luar, dan bukan manusia lain. Musuh terbesar itu ada di dalam diri sendiri. Ego, hawa nafsu, keinginan-keinginan halus yang membuat manusia diam-diam ingin dipuji, dihormati, dianggap suci, dan merasa lebih baik dari orang lain.
Dan karena itulah, di saat banyak orang mulai mengejar popularitas setelah memiliki ilmu, Abdul Qadir justru mengambil keputusan yang sangat mengejutkan. Beliau meninggalkan keramaian manusia. Beliau memilih uzlah. Mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia selama bertahun-tahun demi membersihkan jiwanya secara total. Inilah fase paling sunyi sekaligus paling dahsyat dalam perjalanan spiritual beliau. Bayangkan, seorang pemuda alim yang sudah mulai dikenal karena keluasan ilmunya justru meninggalkan kota besar Baghdad dan memilih hidup di padang pasir Irak yang keras dan sepi. Tidak ada kemewahan, tidak ada murid, tidak ada pujian manusia, hanya ada kesunyian. Banyak orang salah memahami uzlah. Mereka mengira uzlah hanyalah menyendiri secara fisik. Padahal hakikat uzlah dalam dunia tasawuf jauh lebih dalam daripada itu. Uzlah adalah proses memutus ketergantungan hati kepada dunia. Karena seringkali manusia terlihat beribadah kepada Tuhan, tetapi diam-diam jiwanya masih haus pengakuan manusia. Dan Abdul Qadir ingin menghancurkan semua itu dari akar terdalam jiwanya. Beliau berjalan di padang pasir yang panas membakar di siang hari dan dingin menusuk di malam hari. Hari-harinya dipenuhi zikir, doa, puasa, dan kesunyian panjang yang tidak bisa dipahami manusia biasa. Kadang beliau tidak bertemu siapapun selama berbulan-bulan. Makanannya hanyalah tumbuhan liar yang tumbuh di sela batu. Minumnya dari sisa air hujan atau oasis kecil di tengah gurun. Tetapi justru di tempat sunyi itulah beliau menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Kejernihan hati. Hari ini manusia takut sendirian. Kita terus mencari keramaian agar tidak mendengar suara hati kita sendiri. Kita sibuk dengan media sosial, hiburan, dan kebisingan dunia karena diam seringkali terasa menakutkan. Padahal dalam kesunyian itulah manusia mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Dan Abdul Qadir memilih masuk ke dalam peperangan itu. Perang melawan hawa nafsunya sendiri. Beliau memahami bahwa di dalam diri setiap manusia ada sebuah kerajaan. Dan raja dari kerajaan itu adalah hati. Namun seringkali hati manusia dikudeta oleh keserakahan, amarah, iri hati, cinta dunia, dan keinginan-keinginan rendah lainnya. Karena itu selama 25 tahun uzlah, beliau sedang merebut kembali singgasana hatinya agar hanya diduduki oleh cinta kepada sang pemilik alam semesta. Tetapi perjalanan itu tidak mudah. Semakin seseorang mendekat kepada cahaya, semakin besar pula godaan yang datang kepadanya. Dan salah satu ujian terbesar dalam hidup beliau terjadi di tengah masa uzlah itu. Suatu hari, setelah ibadah panjang dan rasa lapar yang luar biasa, tiba-tiba langit di atas beliau dipenuhi cahaya sangat terang. Cahaya itu begitu indah dan megah hingga mampu membuat manusia biasa langsung sujud ketakutan. Lalu terdengarlah sebuah suara menggelegar dari balik cahaya itu. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku telah ridha kepadamu. Mulai hari ini aku halalkan bagimu semua yang sebelumnya haram. Bayangkan jika itu terjadi kepada kita. Mungkin sebagian besar manusia langsung percaya bahwa dirinya telah mencapai tingkat spiritual tertinggi. Tetapi Abdul Qadir tidak tertipu. Karena beliau memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar pengalaman spiritual. Beliau memiliki ilmu dan tauhid yang benar. Beliau tahu bahwa Tuhan tidak mungkin membatalkan hukumnya sendiri demi siapapun. Bahkan Nabi sekalipun tetap tunduk pada syariat. Dan dengan ketegasan luar biasa beliau berkata, "Pergilah wahai iblis yang terlaknat." Seketika cahaya itu berubah menjadi kegelapan. Suara megah tadi berubah menjadi geraman penuh kemarahan. Iblis itu berkata, "Bagaimana kau bisa mengenaliku? Aku telah menyesatkan banyak ahli ibadah dengan cara ini." Lalu Abdul Qadir menjawab dengan tenang bahwa cahaya sejati tidak akan pernah bertentangan dengan syariat Tuhan. Inilah salah satu pelajaran terbesar dari perjalanan spiritual beliau. Bahwa pengalaman spiritual setinggi apapun harus tetap tunduk kepada kebenaran dan hukum Tuhan. Karena tidak semua cahaya adalah petunjuk. Tidak semua bisikan batin berasal dari Tuhan. Dan hari ini banyak manusia tersesat karena lebih mengikuti perasaannya daripada petunjuk yang benar. Kemenangan Abdul Qadir atas godaan itu bukan karena kesaktian, tetapi karena kebersihan hati dan keluasan ilmu. Selama masa uzlah itu, beliau sering mengibaratkan hati manusia seperti sebuah cermin. Pada awalnya cermin itu bersih. Tetapi dosa,
Kesombongan, iri hati, dan cinta dunia membuatnya dipenuhi noda hitam. Lama-kelamaan manusia tidak lagi mampu memantulkan cahaya Tuhan di dalam dirinya. Dan seluruh ibadah panjang beliau selama 25 tahun itu sebenarnya adalah proses membersihkan cermin hati. Dengan zikir, dengan kesabaran, dengan rasa syukur, dengan tangisan di malam hari. Hingga perlahan hati beliau menjadi sangat jernih. Dan ketika hati menjadi jernih, beliau mulai memasuki pengalaman spiritual yang disebut fana. Fana bukan berarti manusia menjadi Tuhan sebagaimana disalahpahami sebagian orang. Fana adalah keadaan ketika ego manusia melebur dalam kepasrahan total kepada Tuhan. Beliau tidak lagi melihat dirinya sebagai sosok hebat. Beliau tidak lagi merasa memiliki kekuatan. Semua yang beliau lihat hanya mengingatkan beliau kepada kebesaran Sang Pemilik alam semesta. Inilah puncak kehambaan sejati. Ketika manusia berhenti menyembah dirinya sendiri. Hari ini dunia modern membuat manusia sangat sibuk membangun citra diri. Semua orang ingin terlihat hebat. Semua orang ingin dipuji. Semua orang ingin dianggap penting. Padahal semakin besar ego seseorang, semakin jauh ia dari ketenangan. Dan perjalanan Uzlah Abdul Qadir mengajarkan bahwa kedamaian sejati lahir ketika manusia berhenti menjadikan dirinya pusat kehidupan. Kesunyian ternyata bukan hukuman. Kesunyian bisa menjadi jalan menuju kedekatan paling dalam dengan Tuhan. Karena dalam sepi, manusia mulai sadar bahwa selama ini ia terlalu bergantung kepada dunia yang fana. Dan setelah 1/4 abad menjalani peperangan batin itu, Abdul Qadir akhirnya mendapatkan panggilan untuk kembali ke tengah masyarakat. Tetapi beliau kembali bukan sebagai manusia yang sama. Beliau kembali dengan hati yang telah dibersihkan. Dengan jiwa yang telah ditaklukkan oleh tauhid. Dengan ego yang telah dihancurkan oleh cinta kepada Sang Pemilik alam semesta. Dan itulah sebabnya ketika beliau kelak berbicara di hadapan manusia, kata-katanya memiliki kekuatan yang mampu mengguncang hati ribuan orang. Karena kata-kata itu lahir bukan dari hafalan buku, melainkan dari jiwa yang telah melewati perang paling berat di dalam dirinya sendiri. Beliau kembali dari padang pasir bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai jiwa yang telah mati dari egonya sendiri. Setelah melewati puluhan tahun kesunyian di padang pasir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akhirnya kembali menuju Baghdad. Tetapi beliau kembali bukan lagi sebagai pemuda miskin yang dahulu datang dengan tubuh lemah dan perut lapar. Ada sesuatu yang telah berubah sangat besar di dalam dirinya. Jiwanya telah ditempa, egonya telah dihancurkan, dan hatinya telah dipenuhi cahaya tauhid yang sangat dalam. Ketika beliau memasuki kembali kota Baghdad, keadaan masyarakat saat itu sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Kota itu memang masih menjadi pusat ilmu dan kekuasaan, tetapi di balik kemegahannya manusia mulai kehilangan arah hidup. Para pejabat sibuk mengejar kekuasaan. Orang-orang kaya tenggelam dalam kemewahan. Sebagian ahli agama terjebak dalam kebanggaan intelektual. Sementara rakyat kecil hidup dalam kegelisahan dan keputusasaan. Baghdad dipenuhi manusia cerdas, tetapi miskin ketenangan batin. Dan di tengah keadaan itulah Sang Pemilik alam semesta mengembalikan Abdul Qadir ke tengah masyarakat. Bukan untuk mencari nama besar, melainkan untuk menjadi pelayan bagi jiwa-jiwa yang sedang haus akan cahaya kebenaran. Awalnya dakwah beliau sangat sederhana. Beliau hanya berbicara di hadapan beberapa orang. Tidak ada panggung besar. Tidak ada kemegahan. Namun ada sesuatu yang sangat berbeda dari kata-kata beliau. Nasihat beliau tidak keluar dari ambisi. Tidak keluar dari keinginan dipuji manusia. Kata-kata itu lahir dari hati yang benar-benar telah hidup bersama Tuhan. Dan manusia bisa merasakannya. Sedikit demi sedikit orang mulai berdatangan. Dari belasan menjadi ratusan. Dari ratusan menjadi ribuan. Hingga akhirnya majelis beliau dipenuhi manusia dari berbagai kalangan. Para ulama datang mendengar nasihatnya. Pedagang kaya duduk di samping rakyat miskin. Bahkan pejabat dan penguasa diam mendengarkan setiap kata yang keluar dari lisannya. Karena ketika Abdul Qadir berbicara, manusia merasa seperti sedang bercermin melihat keadaan jiwanya sendiri. Beliau tidak hanya berbicara tentang hukum agama. Beliau berbicara tentang hati manusia. Tentang kesombongan yang tersembunyi. Tentang cinta dunia yang diam-diam memperbudak jiwa. Tentang ketergantungan manusia kepada selain Tuhan.
Dan karena itulah kata-kata beliau mengguncang Baghdad. Beliau pernah berkata bahwa hati manusia itu seperti rumah. Jika rumah itu dipenuhi cinta dunia, maka cahaya Tuhan sulit masuk ke dalamnya. Tetapi jika hati dibersihkan dari kesombongan dan ketamakan, maka ketenangan akan turun ke dalam jiwa manusia. Inilah yang membuat dakwah beliau sangat hidup. Beliau tidak hanya memberi teori. Beliau telah menjalani semua penderitaan dan perjuangan itu sendiri. Karena itulah nasihat beliau terasa nyata. Dan semakin besar pengaruh beliau, semakin berani pula beliau menegur kemungkaran di tengah masyarakat. Beliau tidak takut kepada penguasa zalim. Beliau tidak takut kehilangan kedudukan. Karena seseorang yang hatinya sudah hanya takut kepada Tuhan tidak akan mudah ditaklukkan oleh ancaman manusia. Di hadapan para pejabat, beliau sering mengingatkan bahwa jabatan hanyalah titipan sementara. Bahwa suatu hari semua manusia akan berdiri di hadapan Sang Pemilik alam semesta tanpa membawa kekuasaan dan kemegahan dunia. Bayangkan keberanian seperti itu di zaman penuh intrik politik. Tetapi itulah kekuatan tauhid sejati. Tauhid membebaskan manusia dari rasa takut kepada makhluk. Dan disinilah Abdul Qadir mulai dikenal sebagai Sultan Aulia. Bukan karena beliau memiliki kerajaan, tetapi karena beliau berhasil menaklukkan sesuatu yang jauh lebih sulit daripada kerajaan dunia. Beliau berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Salah satu hal terbesar yang beliau lakukan di Baghdad adalah menyatukan kembali syariat dan hakikat. Pada masa itu banyak manusia terjebak dalam dua kutub ekstrim. Sebagian terlalu sibuk pada hukum lahiriah tetapi hatinya keras dan penuh kesombongan. Sebagian lagi merasa sudah mencapai tingkat spiritual tinggi hingga meremehkan aturan agama. Abdul Qadir berdiri di tengah-tengah. Beliau mengajarkan bahwa syariat adalah pondasi, sedangkan hakikat adalah ruhnya. Seseorang tidak bisa mencapai kedalaman spiritual jika ia meninggalkan aturan Tuhan. Dan seseorang juga tidak akan merasakan keindahan ibadah jika hanya menjalankannya secara kosong tanpa kehadiran hati. Karena itu beliau mengajarkan manusia untuk beribadah dengan kesadaran penuh. Salat bukan sekadar gerakan tubuh. Zikir bukan sekadar ucapan lisan. Semua ibadah harus menjadi jalan untuk mendekat kepada Sang Pemilik alam semesta. Selain berdakwah, beliau juga mendirikan pusat pendidikan besar yang kemudian dikenal sebagai Madrasah Qadiriyah. Tempat itu menjadi rumah bagi para pencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Namun yang menarik, beliau tidak hanya mendidik murid-muridnya menjadi ahli ibadah. Beliau mendidik mereka menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Beliau mengajarkan bahwa spiritualitas sejati tidak membuat seseorang lari dari tanggung jawab sosial. Justru semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin besar kasih sayangnya kepada manusia. Karena itu beliau sangat peduli kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang terlupakan masyarakat. Beliau sering membagikan seluruh harta yang datang kepadanya kepada orang lain, hingga hampir tidak menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Dan inilah yang membuat banyak orang salah paham tentang zuhud. Mereka mengira zuhud berarti membenci harta. Padahal Abdul Qadir menunjukkan sesuatu yang berbeda. Beliau memiliki akses kepada kekayaan, tetapi hatinya tidak diperbudak olehnya. Dunia ada di tangannya, tetapi tidak masuk ke dalam hatinya. Beliau pernah mengajarkan satu kalimat yang sangat dalam. Letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Inilah filosofi tauhid yang sangat besar. Karena banyak manusia hari ini sebenarnya bukan miskin harta, tetapi miskin kebebasan jiwa. Mereka diperbudak oleh uang, diperbudak oleh pujian, diperbudak oleh rasa takut kehilangan dunia. Sedangkan Abdul Qadir hidup merdeka. Jika dunia datang kepadanya, beliau bersyukur. Jika dunia pergi darinya, hati beliau tetap tenang. Dan ketenangan seperti inilah yang membuat manusia mencintainya. Baghdad perlahan berubah. Para penjahat mulai bertaubat. Orang-orang kaya mulai belajar berbagi. Masyarakat mulai kembali mengingat Tuhan. Semua itu bukan karena paksaan, tetapi karena kasih sayang dan ketulusan yang keluar dari hati beliau. Beliau tidak mengubah manusia dengan kemarahan. Beliau mengubah manusia dengan cahaya. Dan hingga akhirnya nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal ke seluruh penjuru dunia sebagai Sultan para Wali. Seorang manusia yang tidak memiliki mahkota emas, tetapi memiliki singgasana di hati jutaan manusia.
Karena mahkota beliau bukan emas, melainkan ketakwaan dan cinta jutaan manusia. Waktu terus berjalan. Usia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semakin senja. Tubuh beliau mulai melemah dimakan umur, namun cahaya yang keluar dari hatinya justru semakin terang. Semakin dekat beliau dengan akhir kehidupannya di dunia, semakin dalam pula pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada manusia. Karena beliau memahami satu hal, bahwa manusia akan mati, tetapi nilai-nilai kebenaran tidak boleh ikut mati bersamanya. Menjelang akhir hayatnya, Baghdad masih dipenuhi manusia yang datang mencari nasihat. Para murid duduk mengelilingi beliau dengan hati bergetar. Mereka sadar bahwa mereka sedang menyaksikan detik-detik terakhir seorang wali besar yang telah mengubah wajah spiritual dunia. Namun menariknya, di saat banyak orang mungkin ingin dikenang sebagai tokoh besar, Abdul Qadir justru terus mengingatkan murid-muridnya agar jangan bergantung kepada dirinya. Beliau berkata dengan penuh kelembutan, "Bertakwalah kepada Sang Pemilik alam semesta dan jangan takut kepada siapapun selain Dia." Kalimat itu sederhana, tetapi di dalamnya terkandung seluruh inti perjuangan hidup beliau. Tauhid, ketergantungan total hanya kepada Tuhan. Selama hidupnya, beliau berusaha menghancurkan segala bentuk ketergantungan manusia kepada selain Tuhan. Karena beliau tahu bahwa selama hati manusia masih bergantung kepada dunia, jabatan, manusia, pujian, atau harta, maka manusia tidak akan pernah benar-benar merdeka. Dan itulah warisan terbesar beliau. Bukan sekadar cerita karomah. Bukan sekadar kisah menakjubkan. Tetapi cara hidup yang membebaskan jiwa manusia dari perbudakan dunia. Setelah wafatnya beliau pada tahun 561 Hijriah, ajaran-ajaran beliau tidak ikut hilang. Justru cahaya dakwah beliau semakin menyebar ke berbagai penjuru dunia melalui jalan yang kemudian dikenal sebagai Tarekat Qadiriyah. Tetapi penting dipahami, tarekat ini bukan sekadar kumpulan ritual atau bacaan zikir. Tarekat Qadiriyah adalah sekolah pembersihan hati. Sebuah jalan pendidikan jiwa yang mengajarkan manusia cara melawan kesombongan, iri hati, cinta dunia, dan penyakit-penyakit batin lainnya. Ajaran beliau menyebar melintasi padang pasir, gunung, dan samudra. Dari Irak menuju Persia, India, Afrika, hingga akhirnya sampai ke Nusantara. Dan menariknya, ajaran beliau diterima oleh begitu banyak bangsa yang berbeda. Mengapa? Karena beliau berbicara dengan bahasa universal yang dipahami semua hati manusia. Bahasa cinta, bahasa kedamaian, bahasa tauhid. Hari ini, ribuan tahun setelah wafatnya beliau, manusia modern sebenarnya sedang mengalami krisis yang tidak jauh berbeda dari zaman dahulu. Bedanya hanya bentuknya. Dulu manusia diperbudak kerajaan dan kekuasaan. Hari ini manusia diperbudak kecemasan, validasi sosial, dan ketakutan kehilangan dunia. Manusia modern terlihat sibuk dan berhasil, tetapi banyak jiwanya kosong. Rumah semakin besar, tetapi hati semakin sempit. Teknologi semakin canggih, tetapi manusia semakin sulit menemukan ketenangan. Dan disinilah ajaran Abdul Qadir terasa sangat relevan. Beliau mengajarkan bahwa ketenangan sejati bukan lahir dari banyaknya harta. Bukan juga dari banyaknya pengakuan manusia. Ketenangan lahir ketika hati mulai bergantung hanya kepada Sang Pemilik alam semesta. Hari ini banyak manusia lelah bukan karena terlalu banyak masalah, tetapi karena terlalu banyak bergantung kepada sesuatu yang fana. Kita terlalu bergantung kepada pujian manusia. Terlalu bergantung kepada penilaian sosial. Terlalu takut kehilangan apa yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kita miliki. Karena itu hati menjadi gelisah. Dan salah satu ajaran beliau yang paling dalam untuk menyembuhkan kegelisahan itu adalah konsep ridha. Ridha berarti menerima ketetapan Tuhan dengan hati yang lapang sambil tetap berusaha. Ini bukan berarti menyerah atau pasif. Tetapi percaya bahwa apapun yang terjadi pasti mengandung hikmah yang lebih besar daripada kemampuan logika manusia untuk memahaminya. Banyak penderitaan manusia sebenarnya lahir bukan dari masalah itu sendiri, melainkan dari penolakan hati terhadap kenyataan hidup. Kita marah ketika kehilangan. Kita kecewa ketika gagal. Kita hancur ketika harapan tidak sesuai keinginan. Padahal Abdul Qadir mengajarkan bahwa hati yang ridha akan tetap tenang bahkan di tengah badai kehidupan. Karena ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya.
Dan konsep inilah yang hari ini sangat dibutuhkan manusia modern. Kesehatan jiwa bukan hanya soal tubuh yang beristirahat, tetapi hati yang berhenti memberontak terhadap takdir Tuhan. Selain mengajarkan ridha, beliau juga meninggalkan warisan kasih sayang universal. Beliau tidak pernah membangun spiritualitas yang eksklusif. Beliau tidak mengajarkan manusia untuk merasa paling suci. Justru semakin tinggi spiritualitas seseorang, semakin lembut hatinya kepada sesama. Beliau membuka pintu bagi siapa saja, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, pendosa atau ahli ibadah. Karena beliau melihat semua manusia sebagai hamba yang sedang mencari jalan pulang kepada Tuhan. Dan di zaman sekarang, ketika manusia mudah terpecah hanya karena perbedaan pandangan, ajaran beliau terasa seperti oase yang menenangkan. Beliau mengajarkan bahwa kasih sayang lebih kuat daripada kebencian, bahwa kelembutan mampu mengubah hati manusia lebih dalam daripada kemarahan, dan bahwa spiritualitas sejati selalu melahirkan cinta kepada sesama makhluk. Itulah sebabnya nama beliau tidak pernah hilang dimakan zaman. Hingga hari ini orang-orang masih membaca kisah hidup beliau dalam majelis-majelis zikir di berbagai penjuru dunia. Tetapi sebenarnya yang paling penting bukan sekadar mengagumi kisah beliau. Yang paling penting adalah menghidupkan nilai-nilai yang beliau perjuangkan. Kejujuran, kesabaran, keteguhan tauhid, kepedulian kepada sesama, dan keberanian untuk membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Karena itulah inti seluruh perjalanan hidup beliau. Beliau ingin manusia kembali mengenal Tuhan bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan hati yang hidup. Dan semakin kita menelusuri perjalanan beliau, semakin kita sadar bahwa semua perjuangan itu sebenarnya adalah perjalanan pulang menuju diri kita yang paling jujur di hadapan Tuhan. Ajaran beliau tetap hidup karena berbicara dengan bahasa universal, cinta, kedamaian, dan tauhid. Kini kita sampai di akhir perjalanan panjang kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebuah perjalanan yang dimulai dari seorang anak kecil di Jailan, lalu tumbuh menjadi pemuda miskin yang menembus padang pasir demi mencari ilmu, kemudian menjadi pertapa jiwa yang bertarung melawan egonya sendiri, hingga akhirnya dikenal dunia sebagai Sultan para Wali. Tetapi semakin dalam kita memahami kisah beliau, semakin kita sadar bahwa kemenangan terbesar beliau bukanlah ketenaran. Bukan banyaknya murid, bukan juga besarnya pengaruh yang beliau miliki. Kemenangan terbesar beliau adalah keberhasilannya menaklukkan dirinya sendiri. Karena itulah makna sejati dari gelar Sultan Aulia. Beliau bukan sultan karena menguasai kerajaan dunia. Beliau adalah sultan karena berhasil menguasai hawa nafsunya. Dan sesungguhnya itulah peperangan terbesar manusia. Hari ini manusia berlomba-lomba menaklukkan dunia luar. Ingin sukses, ingin kaya, ingin terkenal, tetapi seringkali gagal menaklukkan dirinya sendiri. Marah tidak terkendali, rakus tidak ada habisnya, haus pujian, takut kehilangan dunia. Padahal seseorang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri sebenarnya masih menjadi budak, walaupun ia memiliki banyak harta dan kekuasaan. Abdul Qadir menunjukkan kepada kita bahwa dunia bukanlah musuh, harta bukan musuh, jabatan bukan musuh. Yang berbahaya adalah ketika semua itu masuk ke dalam hati dan mengambil tempat Tuhan di dalam jiwa manusia. Karena itu beliau mengajarkan sebuah filosofi hidup yang sangat dalam. Jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Dunia hanyalah jembatan, bukan rumah tempat menetap selamanya. Tetapi hari ini banyak manusia membangun seluruh hidupnya hanya demi sesuatu yang fana. Kita terlalu sibuk mengejar bayangan dunia, hingga lupa menyiapkan hati untuk perjalanan yang abadi. Dan kisah hidup Abdul Qadir hadir seperti sebuah kompas yang mengingatkan kita untuk kembali. Kembali kepada kejujuran. Kembali kepada kesederhanaan jiwa. Kembali kepada tauhid yang murni. Beliau mengajarkan bahwa manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk mendekat kepada Tuhan. Kita hanya perlu jujur. Jujur melihat kelemahan diri sendiri. Jujur mengakui bahwa kita lemah tanpa pertolongannya. Jujur bahwa selama ini hati kita terlalu sibuk mengejar dunia. Karena perjalanan spiritual sejati selalu dimulai dari kejujuran. Sama seperti ketika Abdul Qadir kecil berkata jujur kepada para perampok. Dari satu kejujuran kecil itulah lahir cahaya yang akhirnya menerangi dunia.
Dan mungkin itulah pesan terbesar dari seluruh perjalanan beliau. Bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hati. Bukan dari kekuatan. Bukan dari kekayaan. Tetapi dari hati yang bersih dan bergantung penuh kepada Tuhan. Hari ini dunia mungkin semakin bising. Manusia semakin sibuk. Dan hidup terasa semakin melelahkan. Tetapi ajaran Sang Sultan Aulia mengingatkan kita bahwa ketenangan sejati tetap bisa ditemukan. Jika hati kembali mengenal pemiliknya. Karena pada akhirnya semua manusia sedang mencari hal yang sama. Kedamaian. Dan kedamaian itu tidak akan ditemukan dalam tumpukan dunia yang fana. Kedamaian hanya lahir ketika hati merasa cukup bersama Tuhan. Maka jadikanlah kisah hidup beliau bukan sekadar cerita yang didengar lalu dilupakan. Jadikan ia cermin untuk melihat keadaan diri kita sendiri. Apakah hati kita sudah terlalu dipenuhi dunia? Apakah kita masih jujur kepada diri sendiri? Apakah kita masih bergantung kepada manusia lebih daripada kepada Tuhan? Dan jika jawabannya iya, maka mungkin inilah saatnya kita mulai berjalan pulang. Pelan-pelan membersihkan hati. Pelan-pelan memperbaiki niat. Pelan-pelan belajar ridha. Karena tidak ada manusia yang langsung menjadi wali. Semua dimulai dari perjuangan kecil yang terus dijaga dengan istiqomah. Seperti yang diajarkan Abdul Qadir. Kejujuran kecil bisa membuka pintu langit. Kesabaran kecil bisa menyelamatkan jiwa. Dan tauhid yang murni bisa menjadikan manusia merdeka dari seluruh ketakutan dunia. Inilah warisan terbesar Sang Sultan Aulia. Warisan tentang bagaimana menjadi manusia yang hidup di dunia tanpa diperbudak dunia. Manusia yang kuat tanpa sombong. Kaya tanpa rakus. Berpengaruh tanpa kehilangan ketulusan. Dan semoga setelah mendengar kisah beliau, hati kita tidak hanya kagum kepada sosoknya. Tetapi juga mulai tergerak untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena sejarah sejati bukan hanya untuk dikenang. Tetapi untuk dihidupkan kembali dalam kehidupan kita hari ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk meneladani jejak spiritual Sang Sultan Aulia, dan selalu berada dalam bimbingan Sang Pemilik Alam Semesta di setiap langkah kehidupan kita.